Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu kedua setelah Epifanias. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita memuji dan menyembah namanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 74 ayat 1. Sai marlas ni roha hita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kita untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa yang di sorga, Engkau memberitahukan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 248 ayat 1, Saliling ho di tanoon. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini. Hukum yang pertama sampai dengan hukum yang ke-10. Hukum yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki,
atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan memegang perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 239, Bisarro Asiniroha. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND
firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini dari Mazmur 40 ayat 5 sampai 11. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah Kau sembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripada-Mu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaat yang besar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 75 ayat 1, nong bicardo panondangi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita, persembahan 1A dan 1B. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 247. Saihehema Hamuna.
itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan tertulis dari 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita hari ini adalah di dalam Dia kita menjadi kaya dalam segala hal. Ketika kita mendengar kata kaya, apa yang langsung terlintas dalam pikiran kita? Pastilah uang yang banyak, rumah yang besar, hidup yang kelihatannya aman dan berkecukupan. Dunia mengajarkan bahwa kekayaan diukur dari apa yang kita miliki. Karena itu, saudara, tidak sedikit orang, termasuk orang percaya, yang merasa hidupnya kurang, merasa gagal, bahkan merasa miskin karena membandingkan hidupnya dengan standar dunia. Namun firman Tuhan hari ini mengajak kita melihat kekayaan dari sudut pandang yang berbeda. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus, jemaat yang penuh persoalan, ada perpecahan, ada kesombongan rohani, ada penyalahgunaan karunia. Tetapi yang mengejutkan saudaraku, Paulus tidak memulai dengan teguran, melainkan dengan ucapan syukur. Ia berkata, di dalam Kristus, kepada jemaat itu telah menjadi kaya dalam segala hal. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kekayaan sejati tidak ditentukan oleh keadaan hidup, melainkan oleh siapa yang ada di dalam hidup kita. Dan hari ini saudaraku, melihat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 4-9 ini, kita akan belajar apa artinya kaya akan kasih karunia. Bagaimana kekayaan itu bekerja dalam hidup orang percaya dan siapa yang menjamin kekayaan itu sampai akhir. Saudaraku, Paulus memulai dengan berkata, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kamu dalam Kristus Yesus. Perhatikan baik-baik. Paulus tidak berkata, aku bersyukur karena imanmu kuat, atau karena hidupmu sempurna. Tidak. Ia bersyukur karena kasih karunia Allah. Dan ini penting. Karena Paulus tidak menegaskan bahwa dasar hidup orang percaya bukan usaha manusia, melainkan pemberian Allah. Kasih karunia adalah kebaikan Allah yang diberikan tanpa syarat. Kita tidak bisa membelinya, saudaraku. Kita tidak bisa menukarnya dengan perbuatan baik. Kita hanya bisa menerimanya. Sebab itulah kita disebut kaya akan kasih karunia. Bukan karena kita layak, tetapi karena Allah itu murah hati. Seringkali hidup kita penuh dengan perasaan, saya tidak cukup baik. Saya terlalu banyak gagal. Saya tidak pantas di hadapan Tuhan. Namun firman Tuhan hari ini berkata sebaliknya. Kasih karunia Allah sudah dianugerahkan kepada kita di dalam Kristus Yesus.
Saudaraku, hari ini kita masih berdiri dalam iman. Itu bukan karena kita kuat, tetapi karena kasih karunia Tuhan menopang hidup kita. Dan Paulus melanjutkannya, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Ayat 5. Perhatikan, menjadi kaya di sini bukan hasil usaha, melainkan pemberian Allah yang memperkaya jemaatnya. Paulus menyebut dua contoh dalam perkataan dan dalam pengetahuan. Ini berbicara tentang karunia-karunia rohani. Namun kita tahu, jemaat Korintus jatuh bukan karena tidak punya karunia, tetapi karena salah memakai karunia itu. Disinilah kita belajar satu hal penting. Kasih karunia tidak pernah diberikan untuk meninggikan diri, tetapi untuk melayani. Orang yang sungguh mengerti kasih karunia tidak akan sombong, karena ia tahu semua yang ia miliki datangnya dari Tuhan. Saudara-saudara, apapun kasih karunia Tuhan yang dipercayakan kepada kita hari ini, besar atau kecil, itu bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk membangun sesama dan memuliakan Kristus. Paulus kemudian berkata bahwa jemaat tidak kekurangan satu karunia pun, sementara mereka menantikan perpenyataan Tuhan Yesus Kristus. Hidup Kristen adalah hidup yang menunggu. Menunggu itu tidak mudah. Ada masa lelah, ada masa kecewa, ada masa hampir menyerah. Namun firman Tuhan menegaskan satu hal. Selama masa penantian itu, Tuhan tidak membiarkan kita kekurangan. Ia memperlengkapi kita dengan apa yang kita perlukan untuk tetap setia. Saudara-saudara, jika hari ini kita masih bertahan, masih melayani, masih berharap kepada Tuhan, bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan sudah mencukupkan kita. Bagian yang paling menguatkan dari firman Tuhan hari ini yaitu ayat 8 dan ayat 9. Paulus berkata bahwa Allah akan meneguhkan kita sampai kepada kesudahannya. Perhatikan baik-baik, subjeknya adalah Allah. Dialah yang meneguhkan, dialah yang memegang, dialah yang menjaga keselamatan kita. Bukan karena kita kuat memegang Tuhan, tetapi karena Tuhan setia memegang kita. Dan Paulus menutupnya dengan satu pernyataan yang sangat indah. Allah itu setia. Inilah dasar pengharapan kita. Ketika iman kita lemah, kesetiaan Allah tidak pernah lemah. Ketika iman kita goyah, Allah tetap setia. Sebagai penutup firman Tuhan hari ini, mengingatkan kita, kita mungkin tidak kaya menurut dunia ini, tetapi di dalam Kristus kita kaya akan kasih karunia. Kaya karena dikasihi, kaya karena diterima, kaya karena diperlengkapi, dan kita kaya karena dijaga oleh Allah yang setia. Mari kita hidup bukan dengan rasa kekurangan, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan iman dan ucapan syukur, karena di dalam Dia kita telah menjadi kaya dalam segala hal. Saya akan menutup firman ini dengan sebuah ilustrasi. Bayangkan seorang ibu di jemaat biasa. Ia bukan orang kaya secara materi. Penghasilannya pas-pasan. Ia kadang harus menghitung dengan cermat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun saudaraku, setiap hari Minggu ia tetap datang beribadah. Bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena ia percaya Tuhan itu setia. Ketika anaknya sakit, ia berdua dengan iman. Ketika keuangan menekan, ia tetap mengucap syukur. Ketika mengalami kegagalan, ia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Apakah hidupnya sempurna? Tidak, saudaraku. Apakah ia pernah lelah? Iya. Tetapi ia tidak kehilangan pengharapan. Mengapa? Karena dia kaya, bukan dalam uang, tetapi dalam kasih karunia.
Ia kaya dalam iman karena Tuhan setia. Ia kaya dalam pengharapan karena menantikan Kristus. Dalam kekuatan batin karena Tuhan meneguhkan dia. Dalam relasi dengan Tuhan karena hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara-saudaraku, inilah yang dimaksud Paulus ketika berkata, di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Bukan berarti tidak ada masalah, tetapi berarti tidak pernah sendirian. Bukan berarti hidup selalu cukup secara materi, tetapi berarti selalu dicukupkan secara rohani. Orang ini mungkin tidak terlihat kaya di mata dunia, tetapi di mata Tuhan, ia adalah orang yang kaya dalam segala hal. Kaya dalam segala hal bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hidup dengan kasih karunia yang selalu dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Malah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami saat ini, bahwa kami kaya dalam segala hal karena Kristus yang telah menganugerahkan kasih karunia kepada kami. Biarlah firman Tuhan menguatkan kami, menguatkan iman kami dalam menjalani hari lepas hari yang Tuhan berikan, terutama menjalani 1 tahun ke depan, tahun 2026, di dalam kasih karunia Tuhan yang senantiasa menguatkan iman dan percaya kami kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 363 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.